Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Taklim, berjumpa lagi dengan saya Ulfa Nur Azza di podcast Taklim. Alhamdulillah di sore hari ini membersamai dengan kita Bapak Haji Amirullah SAG MAG. Beliau ini Kepala Subdirektorat Penyuluh Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Salam kenal Bapak, saya Bapak. Panggilnya Bapak Amir ya Pak? Ya Bapak Amir. Mungkin sebelum kita lanjut, saya izin bertanya Bapak, dari mana asalnya Pak? Jakarta. Oh dari Jakarta, asli Jakarta ya Pak. Jadi memang kita ini sedang berada di kegiatan Kemah Nusantara Penyuluh Lintas Agama ya Pak. Kemah Nusantara Moderasi Beragama Penyuluh Lintas Agama. Beliau ini selaku penanggung jawab ya Pak di acara yang sungguh luar biasa ini. 3 hari ya Pak? Iya, dari tanggal 2 sampai tanggal 4 di Ciawi, Bogor. Ya. Baik Pak. Izin bertanya, dari Bapak kan selaku penanggung jawab, lalu maksud dan tujuan diadakan kegiatan Kemah Moderasi Beragama ini tuh apa Pak? Iya, saya menyebutnya hajatan. Oh hajatan. Lebaran ya. Betawi ya Pak? Ini kan khas ya. Iya. Khas hajatan itu kan khas ya. Betawi atau Lebaran ya. Jadi kita ini punya 1000 kampung moderasi beragama. Oh 1000 kampung moderasi beragama di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa moderasi beragama ini kan program prioritas pemerintah ya. Betul. Negara. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan, mengkampanyekan cara beragama yang ramah. Betul. Cara beragama yang baik, cara beragama yang rahmatan lil alamin, cara beragama yang menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan. Betul. Nah, moderasi beragama ini kira-kira ya, mari kita beragama yang yang menjunjung tinggi toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, adaptif terhadap budaya-budaya lokal Indonesia. Nah, saya kira ini mesti terus kita kampanyekan. Maka kita membentuk 1000 kampung moderasi beragama, dan penyuluh agama ini sudah 3-4 tahun ini terus melakukan sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat di kampung-kampung moderasi beragama. Hari ini saya adain kemahnya pejuang moderasi beragama. Ini lebarannya. Baru pertama kali Pak diadakan ini? Oh, udah 3 kali. Oh, sudah 3 kali. Ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Sebelumnya yang pertama di tahun keberapa? Yang pertama di Bogor juga 2022 ya. 2023 di Jawa Timur. 2024 ini di Bogor lagi ya. Di Bogor lagi. Nah, ini saya kira karena konsepnya hajatan, konsepnya lebaran, semua orang mesti bahagia, semua orang mesti menyambut kegiatan ini dengan riang gembira. Karena kita ingin menunjukkan bahwa kita terus komitmen terhadap moderasi beragama, kita terus berjuang untuk terus bisa menarasikan cara beragama yang ramah dan yang moderat juga ya Pak, yang bernuansa damai ya Pak untuk seluruh umat beragama. Baik Pak, berarti sudah ketiga kalinya ya Pak. Betul. Ya sama ini. Kalau boleh tahu Pak, ada berapa peserta Pak di acara ini? Ada 1000 kampung moderasi beragama di seluruh Indonesia, dan kemah ini yang ketiga ini pesertanya 1000 dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan antusiasmenya luar biasa. Para pejuang-pejuang moderasi beragama kita ini datang di seluruh Indonesia dengan ongkos sendiri ya. Dengan kostumnya masing-masing ya Pak? Dengan kostum adat daerah masing-masing. Iya, ingin sekali menunjukkan bahwa kami pejuang moderasi beragama. Betul. Kami semangat, kami punya daya juang untuk Indonesia lebih baik, untuk ketahanan nasional, untuk NKRI, kira-kira gitu. Wah, ini saya apresiasi dan luar biasa pada semua pejuang-pejuang moderasi beragama yang hadir hari ini.
Ya betul Pak, saya juga melihat para peserta tuh sangat semangat sekali ya Pak ya. Dari awal pembukaan saja kan sudah ya namanya kota Bogor ya Pak ya, kota hujan gitu ya, hujan lebat gitu ya. Tapi antusias peserta tuh sangat semangat sekali Pak. Jas hujan ya, ikut baris di lapangan gitu, mengikuti upacara dan pembukaan dengan baik ya, dengan hikmat ya Pak ya, dan juga dengan tertib pastinya mereka. Baik, dari pemaparan Bapak tadi tuh sampai 1.000 peserta dengan antusias peserta yang sangat luar biasa gitu ya Pak. Lalu kegiatan dari kemah moderasi beragama itu apa aja Pak? Ada banyak ya, semalam kita talk show ya. Iya. Dan alhamdulillah semua undangan hadir. Ada Pak Lukman Hakim Saifuddin, ada Gubernur Lemhanas, Aceh Hasan Sajili, ada Direktur dari BNPT, dari Densus 88, Badan Intelijen Negara, Kemendagri, semalam semua hadir dan sangat asik sekali. Ya ya saya kira betul penyuluh itu mesti terus dikasih input, terus mengupdate ya kompetensinya, terus mendapatkan info-info banyak dari narasumber. Kita ingin terus mengisi mengingatkan terus penyuluh agama bahwa memang ini adalah pilihan yang kita pilih untuk Indonesia lah. Penyuluh siap jaga NKRI, penyuluh terus meningkatkan toleransi, karena toleransi lagi-lagi juga sulit untuk diwacanakan saja ya. Betul Pak. Ya, toleransi mesti dirasakan. Yeah. Hari ini teman-teman penyuluh agama lintas agama tidur bersama, makan bersama, berkegiatan bersama, bahwa perbedaan agama, perbedaan suku, bahasa segala macam ini anugerah Tuhan. Ini adalah sunatullah dan inilah yang terus mesti dipraktekkan. Karena kita tidak bisa menolak sunatullah bahwa ini adalah keberagamaan yang given dari Allah itu ya ini prakteknya. Inilah praktek moderasi beragama yang implementatif, yang langsung kita bersama-sama membangun kebersamaan, membangun komitmen untuk sama-sama sebagai pejuang moderasi beragama untuk Indonesia, saya kira gitu. Ya, agar terus bisa menjunjung tinggi sikap inklusif ya Pak kepada para peserta yang lainnya dari berbagai macam suku, agama seperti itu ya Pak, dan lebih tepatnya bermoderat itu dari diri sendiri ya Pak. Betul. Iya, bagaimana kita bisa menerapkan sisi kemoderatan itu dari diri kita kepada orang lain. Jadi bukan hanya materi mengikuti, tapi kita juga harus saling berbaur, belajar, dan saling berkumpul sesama para peserta di kegiatan ini ya Pak. Baik Pak. Berarti kalau penyuluh agama itu sendiri bukan hanya fokus kepada pembelajaran agama saja ya Pak? Iya, jadi penyuluh agama itu dalam regulasinya dia menyampaikan pesan agama, pesan pembangunan melalui bahasa agama. Jadi dia adalah alat negara, dia adalah petugas negara yang bukan saja persoalan-persoalan keagamaan, tapi persoalan-persoalan negara. Maka misalnya program-program stunting, program moderasi beragama, program-program kesehatan, HIV, lingkungan. Nah, ini sekarang yang sedang digagas bersama. Bagaimana agama menjadi inspirasi untuk sama-sama melestarikan lingkungan. Saya kira banyak sekali ya narasi-narasi agama untuk menjaga lingkungan ini. Nah, ini juga penting. Nah, artinya bukan cuma mengajar fikih, akidah, ngajar-ngajar baca tulis Al-Qur'an. Tapi banyak sekali persoalan-persoalan ini yang jelas sekali perintah agamanya. Bagaimana agama menjadi inspirasi untuk segala kebaikan. Baik persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan negara, persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan alam dan lingkungan. Nah, saya kira ini yang terus mesti dikembangkan, dinarasikan penyuluh agama di seluruh Indonesia. Ini penting, ini mesti terus dihadirkan,
majelis-majelis taklim, di kelompok-kelompok binaan, di arisan, di pertemuan-pertemuan pemuda, remaja masjid ya. Ya program-program yang tidak kalah pentingnya menurut saya mesti terus disuarakan, mesti terus dinarasikan. Kita tahu bahwa di media sosial misalnya hari ini kita kontestasi ya, narasi tolak moderasi beragama, ini agenda Yahudi, agenda Barat, sekularisme, plural, banyak sekali saya kira narasi-narasi itu. Nah ini kan maka hari ini karena dunia media sosial adalah siapa yang paling banyak followernya ya segala macam itu. Kalau kita juga tidak mengisi konten-konten yang baik, konten-konten yang narasi-narasi yang moderat kira-kira begitu, ya kita akan tenggelam dengan narasi-narasi tadi yang negatif yang segala macam. Maka ini juga penting kita suarakan di media sosial, di platform-platform media sosial, bagaimana terus kita berkontestasi, menyajikan narasi-narasi kebaikan, narasi-narasi moderasi beragama ini kepada seluruh masyarakat. Baik, betul. Jadi bagaimana penyuluh juga harus bisa meningkatkan di bidang teknologinya juga ya Pak. Betul. Untuk melek sama dunia IT yang sekarang. Betul. Untuk namanya dunia teknologi sekarang ini kan banyak sekali platform seperti TikTok khususnya seperti apa Instagram. Betul. Jadi bagaimana penyuluh itu mensyiarkan ya Pak. Betul. Melalui media sosial dan iya. Hari ini hampir semua orang pegang handphone. Betul Pak, betul. Hampir semua orang mungkin. Kalau banyak riset kita temukan hampir 8, 10 jam bahkan 12 jam. Bahkan cuma hanya tidur aja yang nggak main handphone. Iya, betul, Pak. Nah, otoritas keagamaan faktanya hari ini pindah. Dari kiai, dari ulama. Tadinya orang nanya agama datang ke ulama, datang ke kiai ya. Untuk menanya. Sekarang sudah pindah, sekarang sudah nanya Google, sudah dengerin ceramah-ceramah di media sosial. Nah inilah yang kalau sumber di media sosial ini, narasumbernya misalnya tidak moderat, narasumbernya misalnya keislamannya kapasitas dan kompetensi keagamaannya misalnya kurang, tapi followernya banyak. Nah ini menjadi referensi generasi-generasi muda dalam hal agama. Saya kira berbahaya kalau kita penyuluh-penyuluh agama ini tidak ikut juga membuat narasi keagamaan-keagamaan yang moderat, keagamaan-keagamaan yang baik. Karena ini bukan soal hari ini, soal 10 tahun, 20 tahun ke depan. Betul sekali Pak, betul. Jadi media sosial sangat penting lah ini bagaimana. Jadi media sosial sangat penting dan juga syiar-syiar juga itu juga sangat penting ya Pak, apalagi kan sekarang banyak sekali media-media yang menyebarkan berita hoax atau juga mungkin seperti potongan-potongan ayat yang disalahgunakan ya Pak ya, potongan-potongan ayat atau hadis-hadis itu yang disalahgunakan sama itulah tugas penyuluh agama seperti itu ya Pak. Baik, kita lanjut ya Pak ke kegiatan kita yang sekarang ini. Lalu target Bapak nih diadakan acara ini untuk kedepannya itu seperti apa Pak? Ya, saya sengaja menghadirkan kemah moderasi beragama ini dengan usaha yang mudah-mudahan baik gitu. Saya ingin ini menjadi prototipe. Jadi kalau provinsi mengadakan kemah moderasi beragama, kira-kira ya mirip-mirip kayak gini lah, kira-kira gitu ya kan. Kabupaten kota mau bikin kemah moderasi ya kan, mirip-mirip ada referensinya lah. Nah saya ingin memang ya tentu saja kampung moderasi beragama mesti dirayakan, mesti ada hajatannya, mesti ada lebarannya. Saya kira ini kemah moderasi beragama ini ya hajatan kampung moderasi beragama penyuluh agama. Jadi
harapan Bapak ini untuk menjadikan seluruh peserta dan seluruh penyuluh agama agar lebih menyatu lagi mungkin ya Pak ya, agar lebih bersama-sama lagi untuk saling kenal, yang tadinya kan kita nggak kenal dari mana asalnya seperti itu, jadi kita bisa lebih berbaur lagi. Siapa tahu ya sebagian misalnya kita lagi di provinsi ini, jadi nanti ada teman bisa dijumpa gitu ya Pak ya. Iya sih Pak. Lalu Pak, kan di acara ini kan bukan hanya tentang kemah moderasi beragama ya Pak ya, tapi ada juga kampung moderasi beragama. Nah, kampung moderasi beragama itu kan tadi yang Bapak sudah jelaskan ya Pak, ada 1000 ya Pak. Nah, itu maksudnya apa ya Pak? Iya, jadi kampung moderasi beragama ini dibentuk oleh penyuluh agama dengan menjahit kolaborasi dengan stakeholder yang ada, dengan Pemda, Pak Lurah, Pak Camat, PKUB, mungkin di bawah ada Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi melibatkan banyak itu ya Pak? Iya, remaja masjid, majelis taklim. Yuk sama-sama kita punya kesadaran bahwa narasi moderasi beragama ini mesti terus kita gaungkan. Betul. Bahwa ada kelompok-kelompok ekstrim yang ingin memecah belah kita. Ada kelompok-kelompok yang mengklaim kebenaran hanya miliknya, yang lain salah, kafir, masuk neraka. Mengklaimnya itu itu kan itu. Ya, ada kelompok-kelompok yang dengan dalil agama mengharamkan negara, bilang negara ini tauhid. Wah, karena tidak berdasarkan syariat Islam. Wah, ada kelompok-kelompok apalagi yang dengan dalil agama itu sampai mau bikin bom bunuh diri, jadi teroris. Nah, kita ingin bahwa kampung-kampung moderasi beragama yang terus menyuarakan tentang komitmen, kebangsaan, toleransi dan lain-lain, ini mampu meminimalisir kelompok-kelompok ekstrim yang ada di kampung. Kita ingin kampung moderasi beragama ini mampu mendeteksi dini konflik-konflik agama, konflik-konflik sosial. Jadi kalau para tokoh agama, tokoh adat, pemuda, semua stakeholder kolaborasi dalam kampung moderasi beragama, membicarakan hal-hal aktual di kampungnya, membicarakan persoalan-persoalan di desanya, saya kira bisa cepat memitigasi potensi-potensi konflik, sehingga yang potensi-potensi konflik ini bisa dicegah secara dini, tidak sampai terjadi huru-hara kira-kira begitu, sehingga bisa diselesaikan dengan menjahit tadi, kolaborasi tadi. Nah, ini saya minta memang penyuluh agama segera membentuk Pokja, tim Pokja moderasi beragama, mengajak seluruh komponen di desa itu, stakeholder itu, yuk sama-sama kita kita kuatkan moderasi beragama di desa ini, ya untuk Indonesia, untuk ketahanan nasional, untuk menghadirkan Islam yang damai, Islam yang ramah tamah, cara beragama yang asik lah gitu. Iya, Islam yang ramah, Islam yang damai ya Pak, yang bukan hanya melihat Islam dalam bentuk teksnya aja, tapi secara konteksnya juga harus diperhatikan ya Pak, seperti itu. Dan kalau boleh tahu Pak, selama 3 tahun ini kan kegiatan ini telah berjalan ya Pak. Yang paling antusias, yang paling banyak itu di tahun yang keberapa Pak? Iya, saya kira yang pertama di Bogor ya ada 500 peserta. Yang di Jawa Timur itu 1000-an juga ya, hampir 1000-an juga, dan luar biasa juga. Luar biasa. Bahkan Ibu Gubernur datang waktu itu ya, stakeholder. Nah, kalau peserta hampir sama ya, di sini juga 1000. Antusiasmenya juga luar biasa. Saya kira memang saya kagum gitu, keren penyuluh agama itu. Kalau kita lihat dari pembukaan hujan-hujanan, betul Pak, semangatnya luar biasa. Dengan segala persiapan pakaian adat, make upnya juga udah luntur itu. Iya Pak. Tapi semangatnya nggak kendur. Iya, semangatnya nggak kendur. Ya kan, bahwa membuktikan bahwa kami adalah pejuang. Betul. Hujan deras yang tidak menghalangi kami untuk bisa berkumpul bersama, untuk bisa menggelar kegiatan sama-sama. Tidur di tenda dengan segala macam kekurangannya, saya kira yang umurnya juga kalau kita lihat, aduh, ini 50, ada yang 55, ada yang 60, jangan-jangan. Artinya bahwa aduh, ini
ini 2 hari tidur di tenda ini gimana dari segi kesehatan, tapi kebahagiaan rupanya nggak bikin jadi penyakit. Iya, betul. Kalau kita menghadirkan keikhlasan dan kebahagiaan mengikuti kegiatan ini dengan hati nurani, saya belum terima nih sebagai penanggung jawab acara ada peserta yang bermasalah secara kesehatan segala macam ya, yang butuh penanganan. Artinya bahwa ya saya kira dari hati nurani, kegembiraan yang terus dilahirkan, semangat yang terus dilahirkan, saya kira apapun yang terjadi luar biasa. Iya Pak. Jadi alhamdulillah Pak ya, dari tahun ke tahun tuh kemajuannya tuh signifikan gitu ya Pak ya, semakin baik dan semakin bagus, semakin erat. Baik Pak. Selanjutnya Pak, pilot project. Nah, di Jawa tuh di Kampung Moderasi Beragama itu ada di mana saja Pak? Di Jawa dan di luar Jawa? Iya, jadi kita sudah meng-SK-kan dari 1000 itu ya 34 Kampung Moderasi Beragama yang prototipe. Nah, itu ada 1 sekarang ini di masing-masing provinsi. Oh iya. Saya kira dengan berbagai macam keunikannya ya, luar biasa. Nah, kita bagi sebenarnya menjadi 3 kategori. Kampung Moderasi Beragama yang responsif, yang adaptif, dan yang prima. Nah, kategori prima itu yang tadi, yang sudah ada kantornya, sudah ada sekretariatnya, sudah ada pertemuan mingguan, sudah menjalin kolaborasi dengan berbagai macam pihak, bahkan sudah melakukan kegiatan bersama, misalnya pemberdayaan ekonomi umat, pertanian, apapun yang bisa dilakukan dengan bersama-sama tokoh agama dan lintas agama. Jadi yang sudah sangat komplit ya. Nah, ini kita bikin 34 prototipe dulu. Kita ingin ya kalau mau lihat yang prima tadi, yang Kampung Moderasi Agama yang prototipe ini, ya misalnya di setiap provinsi sudah kita bentuk dan masing-masing keunikannya ada lah. Nah, dari keunikan dan yang 3 kategori itu Pak, kira-kira di Kampung Moderasi Beragama tuh di yang kota mana Pak yang memiliki unggulan? Saya memang belum datang semua nih ya. Oh iya, oke. Kita misalnya kalau di Jawa Timur banyak sekali saya kira ya. Iya. Ada Senduro, ada Bajulmati. Saya kemarin ke Sulawesi Tengah juga. Ya banyak bahwa kerjasama antar umat beragama. Senduro itu menarik. Ada pura terbesar. Umat Hindu mesti ke sana, kira-kira kalau bahasa Muslimnya itu umrohnya ke sana lah kira-kira. Tapi semua penginapannya punya Muslim. Jadi umat Hindu yang mau datang ke pura itu, semua itu nginapnya di perumahan-perumahan Muslim di sekitar pura. Dan itu sudah terjalin lama dan luar biasa ya, bahwa toleransi biasa kita sudah tidak mempersoalkan apa agamanya, kira-kira begitu ya. Kemanusiaan lebih kita kedepankan daripada perbedaan. Titik temu itu lebih utama gitu lah. Mari kita cari titik temu, bukan bagaimana terus perbedaan ini terus dibeda-bedakan, digesek-gesekkan sehingga memancing konflik dengan konflik seperti itu. Gitu. Tapi bagus banget ya Pak, sisi toleransinya sangat tinggi sekali itu Pak. Iya, Masya Allah banget Pak. Nah, untuk kedepannya Pak, setelah mengadakan dari kegiatan berkemah ini sampai ada juga Kampung Moderasi Beragama, harapan Bapak tuh kedepannya tuh apa untuk para penyuluh dan juga kepada masyarakat luas mungkin Pak? Iya, saya kira kita punya 77.000 desa di seluruh Indonesia. Ya, kita ingin bahwa moderasi beragama ini jadi platform utama ya, mencintai negeri Indonesia NKRI ini mesti tumbuh betul dari dasar lubuk hati. Komitmen kebangsaan ini mesti kuat betul, toleransi terus kita terus berjuang, kita terus berupaya mengembangkan terus Kampung Moderasi Beragama dari segi kuantitas maupun kualitas. Betul. Menarasikan moderasi beragama terus sampai ke pelosok-pelosok. Mari sama-sama kita pegangan tangan, sama-sama kita bersama-sama
maju bersama lah ya. Sehingga ketika moderasi beragama sudah menjadi platform di masyarakat, apapun upaya pecah belah, upaya mau membuat konflik, upaya yang ingin membahayakan keutuhan NKRI, masyarakat dengan sendirinya menolak dan tidak terprovokasi. Saya kira ini ya berjuang bersama. Berjuang bersama sekali Pak. Lalu target kedepannya Pak, harapan kedepannya setelah diadakannya kegiatan ini, berkemah moderasi beragama penyuluh lintas agama, kedepannya harapan Bapak itu apa Pak? Iya, kita pengen sih rutin ya. Oh rutin, baik. Rutin ya, kita setiap tahun nanti pindah-pindah provinsi. Dengan peserta mungkin yang lebih banyak lagi, lebih meriah lagi, lebih kebangun lagi kebersamaannya. Betul. Kita gulungan salju ini terus kita gulirkan sehingga menjadi gulungan yang besar gitu. Saya kira ini ya sama-sama berjuang lah. Amin. Amin, amin. Baik Pak, mungkin terakhir closing statement Pak, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih saya bersama pada acara podcast ini. Saya kira sama, ini penting moderasi beragama ini, terus kita bangun, toleransi mesti kita praktekkan. Tidak ada alasan kita untuk membenci orang yang berbeda agama, suku, dan bahasa. Ini adalah given dari Tuhan, ini adalah sunatullah. Tolak segala bentuk upaya pecah belah, tolak segala bentuk upaya untuk yang membuat kita konflik. Masih kita jaga NKRI ini dari Sabang sampai Merauke, berpegangan tangan, berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang 45, sehingga kita lebih cepat memitigasi kelompok-kelompok yang ingin Indonesia konflik dan pecah belah. Mari kuatkan barisan untuk moderasi beragama. Masya Allah, mari kuatkan barisan untuk moderasi beragama. Baik, Masya Allah sekali Pak, closing statement yang sangat bagus sekali. Baik Sobat Taklim, mungkin itulah bincang kita berdua di sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu di podcast Taklim Pak, dan semoga Bapak sehat-sehat selalu, lancar segala urusan, dan semoga kita dapat berjumpa lagi Pak di lain waktu, dan penyuluh agama semakin erat ya Pak ya, semakin menebarkan kedamaian dan sisi toleransi kepada umat beragama. Baik, kalau kayak gitu Pak, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.